Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzib wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kehadirat Allah mana telah memberikan nikmat iman, Islam, hidayahnya, masih lagi mempercayakan kita sebagai manusia yang dapat memilih yang baik dan yang buruk, dapat memilih yang suci, yang najis, yang kotor, yang bersih. Itu adalah bagian dari nikmatnya hidayah. Yang salah satunya adalah kita dapat menelusuri bahtera keindahan agama dengan keyakinan yang insya Allah bagian dari nikmat Islam iman. Ini dengan syukurnya kita mudah-mudahan semakin dijadikan oleh Allah kita insan yang baik, insan yang mulia, insan yang selalu ingin menjadi hamba Allah yang terpilih. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya dengan bersalawat kepada baginda kita dituntun untuk senantiasa membasahi lisan kita dengan mengutarakan cinta, menyebutkan rasa agar ikatan cinta dan rindu itu senantiasa melekat di dalam diri kita sebagai umatnya. Dengan demikian mudah-mudahan kelak di yaumul hisab kita mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pembahasan dalam kitab karya Imam Ghazali, yakni Ayyuhal Walad, yang salah satu di bab itu mengungkapkan umur 40 tahun sebagai titik penentu nasib sisa hidup berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka, "I'lam ayyuhal walad al-muhibbul aziz, atalallahu ta'ala baqa'aka bi ta'atika wa salaka bika sabili ahibbaihi anna manshuran nasihati yuktabu min ma'dinir risalati alaihi salatu wassalam." Ketahuilah wahai anandaku yang tercinta dan yang mulia, semoga Allah selalu memanjangkan umurmu. Doa dari beliau untuk kita dalam pembahasan ini. Semoga engkau semua dijadikan hamba Allah yang taat kepadanya. Semoga Allah menunjukkan kepadamu jalan kekasihnya, bahwasannya nasihat yang tersebar telah tertulis dalam intisari risalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kana qad balaghaka minhu nasihatun fa ayyu hajatin laka fi nasihati wa illam tablughka faqul li madza hasalta fi hadhihi as-sinin al-madiyah. Ketahuilah wahai anandaku, semoga Allah selalu memanjangkan sisa umurmu dari pembahasan kita ini dengan mentaatinya. Semoga Allah menunjukkan padamu jalan bagi kekasih-kekasihnya. Sesungguhnya nasihat yang tersebar telah tertulis dalam intisari risalah. Apabila nasihat baik telah sampai kepadamu, nasihatku mana yang kamu butuhkan? Dan jika kamu sampai kepadaku, jika sampai kepadaku akan nasihat itu, maka telah kamu peroleh hal-hal yang bertahun-tahun sebelumnya telah dibahas dari manfaatnya. Waktu itu adalah kehidupan. Ayyuhal walad min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Qauluhu alamatu iradillahi ta'ala an 'abdin istighala bima la ya'nih. Wahai anakku, kata beliau,
Sebagian dari nasihat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada umatnya, yaitu beliau bersabda, tanda berpalingnya Allah dari hambanya adalah tersibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tanda Allah kalau memalingkan diri dari hambanya, itu hamba dikasih sesuatu, disibukkan dengan yang tidak ada manfaatnya. Dan sesungguhnya orang yang telah kehilangan waktu dari umurnya, wa inna mra'a dhahabatu sa'atu fi umrihi fi ghairi ma khuliqalah lajadirun antatulu alaihi hasratuhu. Dan sesungguhnya yang telah kehilangan waktu dari umur untuk ibadah dari selain ibadah pada hambanya, tentu sangat layak baginya kerugian yang panjang. Jadi bahasa kata bangkrut. Kalau udah ditakdirkan sama Allah kita ini sibuk sama sesuatu yang gak ada maknanya, berarti kita ditakdirkan menjadi hamba yang bangkrut. Wa man jawaza arba'ina walam yaghlib khairuhu syarruhu falyatajahhaz ilan nar. Wa fi hadhihi an-nasihah kifayatun li ahli al-ilm. Dan barang siapa yang umurnya udah sampai di usia 40 tahun sementara amal kebaikannya tidak melebihi dari amal keburukannya, maka bersiap-siaplah ia menuju neraka. Lalu beliau memberikan tambahan, di dalam nasihat ini telah mencukupi bagi seorang ahli ilmu. Jadi ahli majlis ini sudah dikata cukup ketika Rasulullah mengatakan, kalau ada seorang hamba yang usianya 40 tahun sampai 40 tahun kok timbangan amalnya banyakkan jeleknya daripada baiknya, siap-siap memasuki gerbang neraka. Ini kan harusnya kita tahu diri, kira-kira sepanjang umur kita sampai sekarang dikasih nafas nih banyakan mana nih? Antara amal baik apa amal jelek, antara keburukan yang telah dia lalui dengan taubat yang telah dia lakukan. Nah ini ada timbangannya. Kira-kira kalau kita timbang kok masih mau apa ya namanya, bermaksiat, nunda-nunda taubat kita, siap-siap gitu. Ini makanya di tahun kemerdekaan ini harus jadi tolak ukur kita. Kalau pahlawan kita dulu berjuang untuk kita demi maslahat keberlangsungan, kenyamanan anak cucunya, ya ini kita-kita. Tolak ukurnya gimana? Kira-kira bagus nggak selama kemerdekaan kini kita manfaatkan dari perjuangan yang selama ini dijalankan oleh mereka, sampai darah, nyawa jadi taruhannya, harta benda, waktu, perjuangan sedemikian rupa dari tenaga dan macam-macamnya, itu pantas nggak yang hasilnya sekarang adalah kita? Ini kita ini hasil dari perjuangan kemerdekaan mereka. Kira-kira pantas ininya gimana? Apa pantasnya berhura-hura? Apa pantasnya dengan bermuhasabah, mengirimkan sesuatu yang baik, berbekal apa? Perubahan untuk akhlak dari keluarga? Itu dari buah perjuangan mereka, itu sekarang adalah kita. Kira-kira di mana tempatnya tuh? Kira-kira di mana posisinya? Nah, ini kita coba mikir, kita dulu dah. Ini umur segini, apa yang udah aku buat, apa yang udah aku torehkan untuk diriku sendiri, kepada keluarga, negeri, ya, kampung, itu. Ya minimal sama diri sendiri. Kalau aja cuma kerugian yang ada sama diri kita, sangat disayangkan kita telah menyia-nyiakan pengorbanan dari pahlawan-pahlawan yang menaruhkan seluruh kehidupannya untuk kenyamanan kita sampai sekarang. Ya, akhirnya yang pengkhianat siapa? Bukan sejarah yang menceritakan tentang pengkhianat ini adalah ini, bukan cuma itu. Sekarang lah kita pengkhianatnya kalau kita nggak apa? Kita nggak berpikir lebih baik. Gitu. Makanya ajang bermuhasabah, tahu nggak, introspeksi kita.
itu ada sama setiap perayaan kemerdekaan. Kalau yang kita sampaikan, yang kita jalankan, yang kita kerjakan, semua ini adalah untuk kemaslahatan orang banyak, itu bagian dari belas kasihnya Allah untuk kita, agar menjadi orang-orang yang notabene mengirimkan manfaat untuk mereka-mereka para pahlawan. Apalagi yang usianya tadi udah 40 tahun, di atas 40 tahun. Yang belum 10 tahun nih, masih 25, 30, ya. Jenjang-jenjang itu persiapan. Kalau kok ternyata timbangannya adik-adik kita ini banyakkan jeleknya pas sudah sampai itu, maka menjadi tolak ukur. Hisabnya larinya kemana? Itu. Yang udah terlanjuran gimana, Ustaz? Iya, harus coba menjadi lebih baik lagi, karena Allah bukan Tuhan yang pelit dari pengampunan, ya. Karena pengampunan Allah lebih luas lagi, ya, daripada kemarahannya. Kita kalau tahu, buru-buru dah taubat, karena waktu itu nggak tahu kapan ketutupnya pintu taubat. Waktu itu berjalan untuk kita, berhentinya nggak ngelihat, nggak ngukur kita muda atau tua, nggak ngukur. Waktu berhenti untuk kita itu dari rizki yang sudah ditetapkan. Kalau emang udah masanya sekarang habis, waktu kita ya kelar. Tapi kalau masih waktu itu rizki bagian dari kehidupan, kita bakal panjang. Masih dikasih lagi nafas kita, masih dikasih berpikir, masih dikasih beramal, itu rezeki terus masih berjalan. Jadi hari itu adalah miliknya waktu, namun belum tentu menjadi milik kita. Hari terus berjalan, waktu terus berjalan, ya. Hari jam apa milik waktu dia. Nah, kitanya ada apa enggak di waktu itu? Kita ngeliat kan orang-orang yang udah mendahului kita, ya kan udah bukan miliknya lagi, tapi berjalan nggak waktu sampai sekarang? Jalan, tahun terus bergulir, hitungan terus tambah. Makanya hati-hati dengan waktu. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, maka ia dapat memenggalmu kapanpun, dimanapun, tanpa kita sadari. Serem. Ya Allah belum tobat, ya Allah belum minta maaf, ya Allah belum ini belum itu. Serem pokoknya. Kalau udah sampai waktunya selesai, kita jangan sampai nangis nggak kedengeran lagi. Karena apa? Karena orang kalau ada kalanya ketika ia dicabut nyawanya oleh Allah pada waktu yang seketika dadakan, dia nggak sadar kalau dirinya itu dalam keadaan apa? Meninggal. Ada beberapa kisah itu disampaikan, ia seperti mimpi. Datangnya itu seperti mimpi. Bahkan ada satu anekdot dikasih tahu di satu risalah itu, ketika dia bilang, tolong bagi yang terkena musibah ini lakukan, perjalankan dengan metode ini. Dia lagi dalam kecelakaan nih ceritanya, dalam keadaan kena musibah. Dia nggak tahu, dia biasa ngasih nasihat sama orang, dia nggak tahu dirinya itu udah nggak ada. Pas dia melangkah ke arah yang beda tempat, dia dapati jasadnya sudah berbujur kaku. Jadi dia sendiri nggak nyadar. Dia biasa ngasih nasihat sama orang. Kalau orang terjepit begini, harusnya begini nih, lihat. Ya, kalau dalam keadaan ini dia nggak nyadar tuh. Pas dia udah menjauh berjarak, lah ternyata yang celaka adalah diriku sendiri. Nah, itu risalah ini didapati dengan berbagai kisah dari mimpinya orang soleh. Mimpi orang-orang soleh kan bagian juga dari apa? Dari ilham Allah berikan kepada orang-orang yang terpilih. Suruh kasih tahu gimana kehidupan setelah kematian. Itu ada kehidupan yang sampai kita tuh nggak sadar. Ternyata aku tertindih, ya kan? Reruntuhan bangunan, kayak mimpi. Ada begitu. Diusung dia, ketika itu disadarkan siapa yang kira-kira diusung. Dia pikir orang lain, pas dia dekati, dia cermati, itu adalah dirinya. Ada yang begitu modelnya, nggak sadar.
tapi ada memang yang memang diberikan oleh Allah masa-masa naza, ya, sakaratul maut, ada dengan pedihnya, sakitnya. Yang namanya maut datang dalam keadaan faj'ah, tiba-tiba, itu bagian dari skenario Allah yang diberikan oleh untuk hambanya darinya. Kita nggak tahu, macam-macam kan model kematian itu satu. Al-mautu wahid wal asbabu muta'addidah. Kematian itu hanya satu, ya ini berpindahnya alam. Tapi yang membuat berbeda adalah macam-macam sebabnya. Kan ada yang sebabnya lagi sholat, ada yang sebabnya lagi zikir, ada yang lagi maksiat, ada yang lagi kendara. Macam-macam kan kematian. Ada yang lagi sakit, ada yang lagi nyanyi, kan ada nyanyi, lagi nge-MC. Ya tergantung bagaimana kebiasaan seorang hamba. Maka kita kalau ingin jadi orang baik, dominasikan diri kita sama hal-hal yang baik. Jadi penuhin. Misal nih kalau lagi berkegiatan sama teman-teman, niatinnya yang baik supaya pas Allah cabut itu kita baik. Niatnya lagi baik, keadaannya lagi baik. Gitu. Tapi kalau seringnya bermaksiat atau main-mainin waktu, yang marah, yang murka itu Allah. Dia serahkan waktu dari kebiasaan kita di mana berada. Kebiasaannya bermaksiat, disuruh habisin di situ. Malaikat maut ambil di mana dia terbiasa dalam melakukan hal-hal yang ia lakukan. Di kebiasaannya apa? Misalnya maksiat, ibadah, zikir, baca Quran. Nah, kita tinggal milih timbangannya. Kalau kita ngitung-ngitung, banyakkan zikir, lalai, apa maksiat, apa lupa, apa pengampunan yang kita sering isi dalam kehidupan kita. Itu bakal ditimbang besok. Ya, makanya baik-baik kumpulin waktu yang terbaik. Boleh hiburan nggak apa-apa, bukan nggak dikasih. Ustadz, saya pengen juga nih datang liburan, pergi liburan, datang ke tempat-tempat pariwisata. Nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Tapi niatin ibadah. Dan jangan banyak kelalaiannya. Jangan banyak isi waktu dari umur kita itu yang melalaikan. Kan beliau tadi ngingatin kita. Kalau sampai kok banyakan lalainya, waktu yang terkena sumpah oleh Allah untuk menghabisi, di mana kita punya kebiasaan. Malaikat punya tugas. Ngeri kita kalau isi dari umur kita isinya cuma banyakan jeleknya. Kalau harddisk ya, di harddisk itu kan ada parameternya tuh. Ini udah keisi, ini virus, ini beban, kan begitu tuh. Ada warna-warnanya. Nah kita tuh kalau mau konsep perjalanan hidup dan waktu kita, itu liatin waktunya banyakan jeleknya, cakepnya, lalainya. Tuh, lihat partisinya gimana. Partisi waktu kita kalau tuh kok ternyata banyakan mubah, tau nggak? Hal-hal yang nggak ada pahala, nggak ada dosanya, kan ada tuh yang mubah-mubah, makan, minum, pergi jalan kaki, kan nggak ada nilai-nilai ibadahnya. Maka kita bisa dihabisin di waktu-waktu mubah. Sedangkan manusia, seorang mukmin itu teringin banget mati dalam keadaan husnul khotimah, penghabisan yang paling indah. Ya pesannya di sini, kalau udah dengar ada momen-momen Allah akan mencabut seorang hamba pada porsi kebiasaan, maka kita harus isi kebiasaan itu dengan yang baik-baik. Kita nggak pengen kerja nggak apa-apa, jalan-jalan nggak apa-apa, isi sama zikir. Apalagi sama ibadah, apalagi sama majlis. Ya Allah, cakep banget. Ada orang yang kurang sehat misalnya di rumah, kangen sama majlis, hatinya di mana? Hatinya di majlis. Kangen sama majlis, ya Allah. Badan lagi kagak enak badan ini, ya Allah. Umur udah nuain. Ya kan, kawan-kawan kita yang nggak hadir kan punya kesibukan lain. Tapi bisa jadi ketika ngelihat waktu, ngelihat kesempatan, ngelihat kebiasaan, hatinya itu ada di sini. Ya Allah, nggak hadir ya majlis ya. Itu hatinya ada terpaut dengan waktu yang dia biasakan di dalamnya. Lalu ketika terjadi apa-apa, maka dia bagian dari ahlinya. Itu yang harusnya diisi. Nggak apa-apa lagi jalan-jalan, lagi pengen shopping, lagi silakan. Tinggal ditimbang doang, banyakan mana kosongnya, zikirnya, ibadahnya, tinggal dilihat mana. Kalau dia pergi-pergian niatnya ibadah, menghibur keluarga, nyari parameter yang membuat dirinya adalah manusia seutuhnya. Ya, dia bukan malaikat kan, maka akan ditimbang itu. Oh, dia lagi ibadah. Ya, yang kemarin kita cerita terakhir
ketahuilah bahwa ada satu dosa yang tidak bisa diampuni dengan apa? Dengan sholat, dengan puasa, haji dan umroh. Nah, kemarin ingat ya yang terakhir tuh. Coba pikirin, ada dosa yang nggak bisa dihapus sama amalan itu. Kita kan kalau lagi sholat apa yang kita minta? Kan pengampunan, rahmat, kasih sayang. Kan kalau lagi sholat begitu. Kita kalau lagi puasa apa niatnya? Apa tujuannya? Kan surganya Allah, ya kan? Apa mintanya? Kan surga, pengampunan, naiknya derajat. Tapi rupanya ada dosa yang nggak bisa kehapus tuh sama itu. Padahal di dalam Ramadan kan ada namanya apa? Panen pengampunan. Ada namanya Lailatul Qadar. Kok masih nggak mempan juga tuh? Sama dosa yang katanya nggak bisa diampunin. Ini rupanya dosa apa? Berarti kita nggak tahu dosa apa yang kira-kira Allah kok belum ngampunin nih. Sama sholat, puasa, bahkan haji. Masya Allah. Haji kurang apa coba? Rangkaian haji itu kan semuanya canggih. Ya, nggak bisa hapus juga. Umroh bagian dari haji kecil. Haji yang besar aja sedemikian hebatnya masih belum bisa menghapus. Lalu sahabat nanya yang kemarin, dikatakan, dengan apa Allah dapat menghapuskan dosa itu ya Rasulullah? Dengan amalan susahnya mencari nafkah. Coba. Dengan amalan galaunya dia dalam mengarungi kehidupan dengan ujian-ujiannya. Dia tetap berakidah, dia tetap paham bahwa Rabbul Alamin adalah Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala sebab tempat di mana ia akan bernaung di dalamnya dan kembali. Tapi hidupnya susah. Tapi nyari nafkahnya berat. Sabarnya Masya Allah. Rupanya apa? Ada pengampunan yang Allah bisa hapuskan melalui hanya itu. Cuma dengan sabar dan berat dalam keadaan galaunya dia, itu bisa ngapus dosa itu. Apa dosanya? Kita nggak tahu. Nggak disebutkan gitu dari riwayat Rasulullah, nggak disebutkan apa dosanya. Mungkin batin kita kah? Antara kemaksiatan sir kita, ada kemaksiatan yang diam-diam hanya kita dan Allah yang tahu. Kan macam-macam bentuk dosa. Ada yang kelihatan, ada yang enggak. Ada yang keiklan, maksudnya sampai orang pada tahu, ada yang diem-diem. Kita nggak pernah tahu bagaimana seorang hamba itu punya dosa yang nggak ada orang tahu kecuali dia sama Allah. Makanya Allah bisa mengampuninya hanya dengan rasa susahnya dalam mencari nafkah, galaunya dalam kehidupan. Gitu. Seperti yang beliau katakan tadi, ya, kalau orang hidupnya diisi dengan kemaksiatan, maka perhatikan, yang dia dapat adalah kerugian. Tapi beda kalau mau orang paham. Kita kan udah paham nih. Dengerin hadisnya kita paham. Oh, berat ya. Rupanya hidup lagi berat nih, lagi keras nih goncangannya. Bisa jadi di situ Allah lagi ngangkat derajat kita dengan pengampunannya yang istimewa. Pengampunannya itu yang melebihi dari amalan-amalan yang kita sebutkan tadi. Sholat, haji, ya, puasa, umroh. Jadi ada dosa yang bisa sehebat itu diampuninnya. Makanya kalau orang lagi galau, ada dua kemungkinan. Dia sedang diampuni dosa besarnya itu. Yang kedua, Allah ingin angkat derajat keistimewaan pada dirinya. Akhirnya kalau kita lagi susah, nggak sedih kan? Akhirnya kita girang, alhamdulillah ada informasi yang Allah sampaikan kepada kita. Tapi kalau orang-orang bodoh yang nggak pernah datang majelis, nggak pernah taklim, apa? Kira-kira apa pikirannya? Ngeluh. Ya itu jadi kerugian. Jadi nggak ada pahalanya, nggak ada naik derajatnya, nggak ada untung-untungnya dari bisnis dia. Ya kan emang lagi dikasih susah. Ditambah ada kebodohan, isinya cuma goblok aja gitu. Saban hari mikirin ngeluh aja. Gua susah amat sih, katanya sholat bikin beruntung. Kagak beruntung-beruntung nih. Coba kalau orang yang paham. Oh, ada dosa yang lagi pengen diampunin sama Allah. Coba kalau orang yang lebih nikmat lagi. Oh, ada derajat yang ingin disiapkan oleh Allah. Kan akan mendatangkan keberuntungan. Yakni adalah amal ikhlas. Ridho dengan takdir baik dan buruknya dari Allah. Nah, yang kalau udah paham itu, hakul yakin Allah akan berikan keberuntungan yang hakiki. Hakul yakin. Allah nggak zalim sama hamba. Cuma bedanya apa? Ada orang yang tahu sama yang enggak. Ada yang bisa ngejalanin, ada yang ninggalin. Nah, kita udah tahu doang. Tahu saya itu mah biasa. Ditinggalin tuh kehusuan ibadah. Isinya adalah marah-marah, ngeluh, bontang-banting, pintu di keluarga. Gua lagi susah, lu jangan bikin gara-gara gitu. Udah pulang, habis kebabaran semuanya. Barang kagak laku, minta duit mulu.
Belangsak jalan terus. Ya, susah jalan terus tuh, nggak berubah-berubah. Ya isinya ngeluh kan. Gimana coba? Maki-maki orang terdekat. Yang lebih parah lagi apa? Waktu orang dekatnya bilang, "Bang, istighfar bang. Sabar bang. Kita pernah dengar bang, kalau orang dalam mencari nafkah itu juga diuji dengan kesabaran." Dia ngomong gini, "Lu jangan ngajarin gua. Allah lagi kagak pakai." Gitu ngomongin. Sampai dia kufur, "Lu jangan ngajarin gua. Gua sholat gak rajin banget kemarin-kemarin. Kagak ada bekasnya." Coba. Dia jawab itu bininya. Orang-orang yang negur dijawab. Anaknya bilang, "Lu lagi anak baru kemarin." Bang, sabar bang. Sabar bang. Ngajarin gua sabar lu. Gua ngaji udah lama dari dulu. Duluan gua. Dia bilang gitu. Duluan hidup gua. Lu baru kemarin. Orang lagi pengen dinasehatin, istighfar bang. Kong. Yang tua bilangin istighfar. Guru kita pernah bilang, saya kan ngaji juga nih. Hadis Nabi, Rasul mengatakan begini. Berarti ada yang ingin diampuni. Kenapa masih galau aja? Masa sih? Misalnya dia denger nih, dia baik. Masa sih begitu? Iya. Ya Allah, beneran. Iya bener, gue punya dosa. Gue gak bisa cerita malu tau. Gue doang yang tahu ini. Sama Allah, ada dosa gue berat banget emang. Akhirnya dia cerita sama dirinya sendiri. Ya Allah. Bersyukur dia atas ilmu yang disampaikan. Bersyukur dia kepada kondisi yang telah lalu, banyak kelalaian. Akhirnya apa? Tenang hatinya. Dan ketika tenang lalu bersyukur, haqqul yakin, Allah akan turunkan kedamaian. Itu. Karena apa? Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jadi emang udah ada janji Allah tuh, kalau udah banyaknya seorang hamba bersyukur, maka apa? Maka akan ditambah oleh Allah rezekinya. Iya. Jadi mudah-mudahan pembahasan kita kali ini membuat kita bertambah lagi untuk semangat dalam mengisi hari-hari di dalam usia sebelum 40. Yang sudah 40, maka kita harus bersinergi dengan keadaan, berperang dengan waktu. Kapan Allah menjemput kita dengan keadaan yang husnul khotimah. Itu harusnya jadi berperang sama waktu. Ya Allah, pengen misi. Lagi ada kesempatan taubat, banyakin taubat. Ya, karena hanya taubat yang dapat menghapus dosa-dosa besar. Hanya taubatan nasuha dan merujuk kepada Allah yang dapat menghilangkan beban-beban kehidupan. Ada satu lagi makalah, jangan kau andalkan kecerdasan pikiranmu dalam berbuat, dalam berinteraksi. Jangan hanya mengandalkan itu. Rujuklah kepada Allah dalam istighfarmu, karena kecerdasanmu masih jauh kalah tak sebanding dengan pengampunan Allah dan pembuka dari rizki pengampunan tersebut. Tuh. Jadi kita jangan ngandelin kecerdasan. Orang kalau udah banyak istighfar, astagfirullah, nggak pakai mikir, udah dikasih semua jalan keluar oleh Allah. Ada orang yang ngandelin pikirannya, mikir gimana strateginya supaya begini begitu. Dia ngandelin akalnya, masih kalah sama orang yang rajin beristighfar. Bayangin tuh, makom tempatnya istighfar. Kadang dengan rajinnya istighfar nggak pakai mikir. Ente banyaknya ampuni aku ya Allah, ampun. Banyak kelalaianku ya Allah. Paling kita mikir dikit, Allah udah kasih jalan keluar. Beda sama orang yang hanya diperbudak dengan apa? Akal pikirannya. Mengagungkan pola pikirnya, logikanya, analisanya. Dengan falsafah yang luar biasa dari kata-katanya. Wah, kalau berkata kan luar biasa, ada apa yang nggak bisa dipatah-patahin dah omongannya misalnya. Tapi dia sombong dengan keadaan itu. Nggak pernah ada jalan keluar dalam kehidupan, nggak pernah. Beda sama orang yang biasa-biasa aja, nggak banyak-banyak ngomong. Ya kalau diajak ngomong juga nggak cerdas-cerdas banget filosofinya, nggak. Tapi banyak banget istighfar. Kenapa Allah pilihkan banyak keberuntungan darinya? Ini orang jago banget ngomong, pikirannya canggih banget. Tapi dalam kehidupan kita lihat kayaknya mentok mulu. Sono mentok. Ngomong mah keren banget ngomong. Ngatur ekonomi sedemikian rupa, perubahannya begini-begini. Tapi ia hanya menjadi seorang hamba dari akal pikirannya. Beda kalau orang yang selalu beristighfar, dia menjadi hamba Allah. Ya, Rabbul Alamin yang memiliki kuasa semuanya. Kalau udah diampunin sama Allah dari dosa-dosa kita, nggak usah repot-repot, nggak usah. Santai aja udah hidup. Ya, nggak usah ngoyoh-ngoyoh banget. Yakin Allah yang ngasih jalan keluar. Orang itu istighfar nggak perlu urusannya sama dosa, nggak perlu. Kalau istighfar adalah bagian dari zikir rutinitasnya, akan menjadi satu karomah, kemuliaan pada diri. Orang kalau udah digariskan sebagai orang yang mulia, perhatiin, apaan aja yang ia minta, sebelum ia minta bahkan Allah udah siapkan. Zikir yang istimewa, yang istiqomah, yang luar biasa adalah zikir yang memang merasuk ke dalam diri kita dengan ikhlas. Orang kalau udah ikhlas kayak nafas nih.
Nafas kita hitung dari subuh sampai sekarang, kita hitung nggak? Kagak kan? Ikhlas banget kan berarti. Coba kalau ke rumah sakit, kau hitung tuh, tit, 5.000 keluar pokoknya 1 miliar aja. Ya, oksigen kan bayar. Ya, sekarang kita ikhlas banget ini. Nah itulah Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa dari keikhlasan kita menghirup udaranya, menghirup nikmatnya hidayah. Maka jangan sia-siain kesempatan ini. Umur cakep banget Allah kasih ini. Kita ketemu di sini gaul sama anak majelis, biar kata gara-gara kebetulan di sono, kebetulan nggak ada yang kebetulan. Allah tuh nggak pernah bilang kebetulan nih, nggak ada. Semua yang yang terjadi di atas muka bumi ini, sampai daun pun, di dalam satu riwayat daun yang jatuh itu pun tidak mungkin tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi kita yang seorang manusia, seorang yang memiliki jiwa, ruh kita bagian dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala dalam fitrah, nggak mungkin ini kebetulan. Ini adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambah kenikmatan hidayahnya, menjadikan diri kita sebagai manusia yang mulia, yang baik, dan akan mendapatkan ridhonya kelak di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin.